yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan, yang handal, gitu ya, yang bisa diakses mudah, gitu ya, meminimalisir terjadinya kesalahan, gitu ya. Maka di sini expenditure cycle-nya meliputi ya dua hal, gitu ya, dua hal yaitu yang pertama adalah uh, purchase system, gitu ya. Bapak termute suaranya. Ya, baiklah kita lanjutkan kembali, gitu ya. Expenditure cycle-nya di sini meliputi yang namanya purchase system dan juga cash disbursement system, yaitu sistem pembelian dan sistem pengeluaran kas, gitu ya. Jadi bicara sistem pembelian dan juga sistem pengeluaran kas, asal mula dari siklus pembelian, ya, artinya sistem pembelian itu terjadi karena apa? Ya karena adanya kekosongan inventory, gitu ya. Maka di sini asal mulanya adalah review of inventory. Nah, jadi review of inventory ini bisa diakses, gitu ya, bisa diakses dalam perspektif buyer, ya, dan juga diakses oleh seller, gitu ya. Jadi seller bisa mendapatkan informasi dari review inventory perusahaan, terutama member, gitu ya, sehingga dapat melakukan ya, apa gitu ya, mengatur optimal ya, berapa optimal stok yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan dari inventory organisasi di sini, gitu ya. Nah, jadi sini supplier and seller ya dalam konteks gitu ya, dalam konteks siklus pengeluaran berbasis apa? Berbasis uh, ini internet ya. Dalam hal ini ditandai dari uh, dengan memanfaatkan server secara optimal, gitu ya, maka siklus pengeluaran ini lebih efektif dibanding dengan siklus pengeluaran yang prosesnya dilakukan secara manual, gitu ya. Nah, sehingga review of inventory ini menciptakan yang namanya permintaan pembelian, gitu ya, dari purchase requisition. Jadi purchase requisition ini lebih akurat dibanding yang manually, gitu ya. Karena dalam hal ini kita modelnya ini kita asumsikan model yang purchase requisition-nya yang ini ya, yang dalam hal ini dilakukan ya basisnya adalah database, gitu ya. Lalu keluarlah dokumen yang namanya purchase order, gitu ya. Dari purchase order itu barang diterima, gitu ya, receipt of good ya, dari barang diterima tersebut lalu masuk gudang, ya kan, lalu masuk gudang warehouse, lalu timbul tagihan. Tagihan juga secara otomatis di saat itu juga tanpa jeda waktu, gitu ya. Dan juga dilakukan pembayaran ya, dari di voucher kan, artinya diakumulatifkan oleh perusahaan, lalu timbullah pengeluaran kas, gitu ya, dan dilakukan pembayaran EFT, cek, gitu ya, artinya dengan cek atau juga dengan media elektronik transfer lainnya. Nah, ini hubungannya ke supplier. Jadi dengan kata lain, siklus pengeluaran ini ya dalam perusahaan yang dalam hal ini optimalisasi servernya, gitu ya, lebih lebih apa gitu ya, lebih nyata, gitu ya, dibanding dengan manual, gitu ya. Nah, dalam subprosesnya lagi, gitu ya, dalam subprosesnya lagi, yaitu subproses yang dalam subproses sistem pengeluaran, siklus pengeluaran, yaitu namanya permintaan pembelian, ya, request purchase. Nah, jadi dalam request purchase dilakukan pemilihan supplier yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibeli, gitu ya. Selanjutnya dilakukan order proses lagi, gitu ya. Selanjutnya diterima barang, kemudian diterima tagihan, lalu dibayarkan. Jadi dalam memilih supplier di sini, jadi tidak lagi dilakukan secara manual, harus ngantar dokumen, harus apa gitu ya, harus melalui rapat, gitu kan, tidak lagi, gitu ya, tapi harus sudah menggunakan yang namanya e-procurement. Ya, jadi e-procurement
elektronik tentu saja ya. Jadi keterlibatan software lebih jelas dan lebih nyata. Kalau mau lebih rinci lagi, e-procurement ini ada di mana? Ya ada di sistem yang namanya Supplier Relationship Management (SRM). Ya. Nah itu terjadinya ya proses dari pembelian dari siklus pengeluaran kas ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, yang dalam hal ini ada namanya Supplier Relationship Management, itu ada seleksi strategi memilih supplier. Nah, jadi seleksi memilih supplier itu merupakan proses yang pertama, lalu diikuti proses yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menseleksi supplier. Nah, setelah terpilih, maka dilakukan negosiasi kontrak. Ya. Setelah itu dilakukan ya manajemen kontrak, mulai dari tanggal berapa, ya, siapa yang menandatangani, ya itu namanya kontrak manajemen. Selanjutnya proses berikutnya adalah dilakukan apa ya kewajiban supplier yang namanya supplier self service, dan terkait dengan hal itu yang dilakukan pembelian ya oleh employee self purchasing gitu ya. Nah, inilah yang namanya purchasing intelligence gitu ya. Artinya memang sudah otomatis ya, sudah otomatis yang namanya kalau di pertemuan kita sebelumnya ada namanya artificial intelligence tersebut ya, robotik semuanya kan. Udah sistem semuanya, udah komputer semuanya. Nah, jadi proses SIA yang kedua atau juga enterprise risk management gitu ya, itu secara otomatis dilakukan dan keterlibatan server lebih berperan dominan ya. Nah, kalau bicara strategi pemilihan supplier gitu ya, kita bisa dua pendekatan, yaitu pendekatan yang quantifiable dan juga pendekatan non quantifiable. Nah, itu ya. Oke, yang pendekatan non quantifiable itu beberapa variabel yang mendukungnya adalah perubahan kondisi ekonomi, ya, kondisi pasar itu yang faktor yang menentukan kita memilih supplier ya. Ya dalam kondisi ekonomi tertentu, dalam kondisi pasar tertentu ada supplier yang cocok, ada yang tidak, gitu ya. Begitu juga tergantung tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan juga berdampak terhadap penentuan strategi supplier. Itu merupakan faktor yang non quantifiable, gitu ya. Dan juga political, aspek politik, dan juga aspek personel. Sedangkan faktor yang bisa dipertimbangkan yaitu yang merupakan faktor yang bisa dikuantifikasi nyata, gitu ya, itu masalah kontrak, gitu ya, kesesuaian kontrak, kemudian juga kinerja supplier, ya, sampai pada maverick purchase, gitu ya. Artinya di sini keefektifan ya pembelian dilakukan ya. Nah, ini strategi. Jadi dalam memilih supplier ditentukan ya faktor quantifiable dan juga non quantifiable ya. Nah, inilah kalau kita lihat berbedanya antara manual ya dengan hubungan terjadinya siklus pengeluaran ini dilakukan manual dengan keterlibatan server gitu ya. Bedanya antara buyer dengan supplier ya, terjadi negosiasi dengan syarat dan kondisi tertentu dan juga saling tanya jawab tanpa berhubungan gitu ya. Artinya tanpa bertatap muka, malah nggak kenal sama sekali ya, tapi bisa melakukan pemesanan yang efektif. Nah, jadi sini keterlibatannya ya berupa request frequently, kemudian juga request query dan juga request financial ya terlibat ya. Jadi dalam pertukaran yang dilakukan oleh supplier dan juga buyer di sini gitu ya. Udah jelas gitu, proses manual ini udah memang hilang sama sekali gitu ya. Seandainya server ini benar-benar terlibat atau juga digunakan ya. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan antara supplier dengan buyer gitu ya, itu yang pertama kalinya adalah purchase order (PO) namanya kan. Jadi isian dari PO itu menentukan pesanan penjualan. Dari pesanan penjualan 20, lalu pengiriman, shipment, gitu ya.
Lalu dari 3 ya terjadinya ASN ya. Jadi pertukaran data. Kemudian proses yang kelima adalah pertukaran data antara buyer dengan kantor pusat ya. Kemudian juga yang keenam adalah menyesuaikan ya kan. Proses yang ketujuh penagihan ya. Proses yang kedelapan pembayaran kepada supplier. Jadi pertukaran barang dan jasa sini melibatkan buyer dan juga supplier, pabrik dan juga kantor pusat. Dan yang mendukung kesuksesan itu apa ya? Nah, salah satunya adalah barcode. Nah, barcode ini udah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya ya, di mana barcode itu bentuknya ada barcode batang, ya kan? Ada barcode yang bukan batang, gitu kan? Artinya yang tidak ada ruang celah ya di pertemuan kita sebelumnya, gitu kan? Nah, jadi kesuksesannya itu barcode lah salah satu faktornya. Jadi barcode itu isinya setiap produk itu punya kode tertentu dan digit tertentu yang digunakan pada retail industry gitu ya, untuk menciptakan keakuratan dan keefisienan proses uh, purchase order ya. Nah, jadi barcode di alatnya. Nah, kalau dia manual ya barcode ini tidak ada gitu kan. Artinya harus hitung fisik gitu ya. Hitung fisik dan juga verifikasi gitu ya. Barcode tidak ada. Nah, jadi awal dari pesanan itu ya apa gitu ya? Sifatnya ada di awal gitu ya. Kemudian persetujuan. Jadi persetujuan di sini sifatnya verifikasi persetujuan ya. Jadi verifikasi persetujuan itu apabila yes ya maka dipesan ya. Maka prosesnya berakhir. Ya, atau udah dipesan evaluasi, dievaluasi ya atau tidak. Ya, jika ya maka dipesan, maka proses berakhir. Apabila tidak, ya tidak disetujui maka berakhir. Ya, end ya. Nah, ketika barang datang bagaimana gitu kan? Keterlibatan apa ya? Keterlibatan atau yang membedakan dari proses manual itu. Nah, hubungan antara supplier dengan buyer gitu ya, itu dimulai dari pencarian katalog dan order barang ya, satu. Kemudian proses yang kedua, ketika sudah terpilih pengiriman, gitu ya, dua. Lalu yang ketiga itu adalah detail pengiriman, ya kan. Yang keempat apa ya, apa ya, good router to buyer, gitu ya. Good router to buyer, dan juga yang kelima pembayaran ya. Jadi keterlibatan buyer tadi itu melibatkan yang namanya physical intelligence ya, atau juga control and monitoring dan juga reporting. Dan yang paling nyata di sini adalah melalui web ya. Jadi melalui web atau juga apa ya, URL untuk monitoring pengiriman, kemudian rekonsiliasi dan juga pembukuan ya, posting to general ledger ya. Baik. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Hadirin sekalian. Baiklah, selanjutnya. Nah, inilah ya. Jadi di situ bagaimana server itu terlibat gitu ya. Terjadinya pertukaran data antara buyer dengan supplier tadi gitu ya. Jadi di situ terjadi pertukaran yang dilakukan online exchange ya. Dan juga content provider. Dan hubungan dengan pelanggan tadi gitu ya, itu diadopsi gitu kan melalui yang namanya aplikasi skala atas tadi ya. Ada namanya SAP Business Information Warehouse ya, masalah gudang. Kemudian SAP Knowledge Warehouse, kemudian SAP Exchange Infrastruktur dan SAP Enterprise Portal ya. Nah, jadi sini siklus expenditure ya itu bentuk model secara umum yang dilakukan oleh SAP ya. Inilah dia ya. Artinya di sini SAP supplier dan juga SAP buyer, nah ini terjadi pertukaran data gitu ya. Dan kemudian kita lihat ya,
bagaimana di sini hubungan antara administrator, kemudian juga di sistem pembukuan perusahaan itu sendiri, dan juga dengan beberapa operator, gitu ya. Jadi sistem ERP, gitu ya, itu mengakui atau juga mencatat utang yang terjadi dan juga mengotorisasi, gitu ya, mengotorisasi pembayaran yang dilakukan dan itu semuanya apa ya, online T&E solution, gitu ya. Artinya admin yang mengendalikan dan otomatis juga dibayarkan dan juga konfirmasi pembayaran juga dilakukan kepada sistem yang mengelolanya, yaitu ERP sistem tersebut, gitu ya. Nah, ini model yang dilakukan. Jadi kalau mahasiswa mau meneliti siklus pengeluaran, misalnya pada perusahaan retail perusahaan retail terkemuka di Indonesia, bisa diambil sampel, gitu ya, banyak sekali. Nah, modelnya udah ada, ya. Modelnya bisa diambil yang ini. Di e-book yang saya berikan juga sudah ada, ya. Nah, begitu juga dampak lainnya ke mana? Ke kebijakan SDM. Nah, jadi kebijakan SDM, bagaimana sistem salary, ya, apakah sistem jam, ya kan, itu di-input ke bagian accounting dan diproses dan diberikan laporan dan disajikan laporan manajerial, ya, kepada pimpinan. Nah, ini ya. Nah, kalau bentuk nyatanya, ya inilah beberapa contoh menu dari SAP, diantaranya adalah SAP payroll, ya, SAP payroll, ya. Pada bagian dari siklus pengeluaran, ya. Karena tadi kan siklus pengeluaran itu subsistemnya dua, ya, yaitu subsistem yang pertama adalah subsistem purchase, PO, purchase order, dan yang kedua subsistem pengeluaran kas atau cash disbursement. Jadi kalau bicara cash disbursement, diantaranya masalah payroll ini, apakah payroll hours atau juga payroll salaries, ya. Nah, itulah model-model umum, gitu ya, pada siklus pengeluarannya yang dalam hal ini keterlibatan dari data warehouse dan juga server lebih nyata dan lebih besar, gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini, jadi sekalian, silakan. Ini ya. Kalau manual itu yang menggunakan istilah ya online TA solution itu nggak ada, gitu ya. Atau juga ERP sistem itu juga tidak ada, gitu. Karena semuanya tergantung pada formulir, gitu ya. Artinya form. Gitu ya. Nah, itu. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Server itu nggak ada, ya, di manual, ya. Kalau di basis ERP ada, gitu ya. Paling ini Pak, ini di luar topik sih Pak, mengenai tugas yang kemarin itu Pak yang kirim ke editor itu Pak. Iya. Nah